sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk yang pertama, mari kita amati permasalahan berikut. Ada gambar boneka. Nah, di sini permasalahannya adalah Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki oleh Mia sekarang? Ayo, kira-kira berapa? Nah, di sini kita akan coba membuatnya dalam bentuk garis bilangan. Nah, kita lihat garis bilangan ini. Nah, pertama kan permasalahannya Mia mempunyai 3 boneka, berarti garis bilangannya dari titik asal 0 bergerak ke kanan sebanyak 3 satuan, dari 1, 2, 3. Nah, karena dia mempunyai 3 boneka. Kemudian bonekanya bertambah sebanyak 4 boneka, berarti bergerak kanan sebanyak 4 satuan, 4, 5, 6, dan 7. Maka terakhirnya garis kuning ya, di ujung akhir garis kuning ini ada 7 boneka karena di titik 7, di koordinat 7. Sehingga jumlah boneka yang dimiliki oleh Mia sekarang adalah 7 boneka. Nah, kita amati lagi yang berikutnya. Ada gambar apa kira-kira? Ini adalah gambar sepatu. Ada 6 warna sepatu atau kita sebut dengan 6 pasang ya. Gambar di satu pasang yang lagi diabaikan. Nah, permasalahannya sekarang adalah Sari mempunyai 6 sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Sari memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki oleh Sari sekarang? Nah, di sini berarti dari 6, kemudian dia memberikan ke orang lain. Berarti sepatunya bertambah apa berkurang? Jelas berkurang ya. Kita akan coba membuat dalam bentuk garis bilangan. Nah, ini bentuknya adalah 6 kurang 2. Garisnya pertama si Sari mempunyai 6 sepatu, berarti dari 0. Nah, ini bergerak di garis satuan ke-6, 6 sepatu ya, ini titik asalnya. Sepatunya berjumlah 6 pasang, berarti di 6. Kemudian berkurang 2, berarti bergerak ke kiri. Kalau kurang dia geraknya ke kiri. 6 dikurang 2, berarti bergerak ke kiri sebanyak 2 satuan, dari 5 ke 4. Maka menjadi titik akhirnya ada di 4. Bentuk 6 kurang 2 ini sama dengan penjumlahan 6 tambah min 2 ditambah dalam keadaan mundur min. Nah, itu maksudnya ya. Sehingga sama dia. Kalau ada soal 6 kurang 2 itu sama dengan 6 tambah min 2, atau 7 tambah min 4 itu sama dengan 7 kurang 4. Itu yang harus dipahami. Panah ke kiri menunjukkan arah pengurangan oleh bilangan positif atau penjumlahan dengan bilangan negatif. Itu maksud dari yang dikasih tahu tadi. Berarti kalau ke kiri itu adalah penjumlahan dengan bilangan bulat positif dengan bilangan positif, atau pengurangan oleh bilangan positif. Maksudnya 6 kurang 2. Penjumlahan dengan bilangan positif negatif itu maksudnya 6 tambah min 2, sehingga hasilnya adalah sama. Kemudian jadi hasil akhirnya adalah jumlah sepatu Sari yang sekarang dimilikinya bersisa 4 pasang. Nah, permasalahan seperti tadi sebenarnya sudah dipelajari di waktu kita SD. Nah, bentuk penjumlahan, bentuk pengurangan. Cuman masalahnya mungkin belum dijabarkan dalam bentuk cerita atau belum kompleks.
Nah, kita akan mengulang kembali apa yang sudah dipelajari di SD. Kita lihat bentuk di bawah. 800 tambah 70. Nah, hasilnya adalah 870. Nah, kita balik. 70 ditambah 800. Sama nggak hasilnya dengan yang tadi? Sama ya, hasilnya tetap 870. Begitu juga dengan 650 tambah 30, hasilnya adalah 680. Kemudian 30 ditambah 650, hasilnya juga 680. Nah, kita lihat yang ini. 780 dikurang 120, hasilnya adalah 660. Kemudian 120 dikurang 780, apa hasilnya sama? Nah, hasilnya beda ya, karena ada negatifnya. Hasilnya adalah negatif 660. Nah, di nomor 1 dan nomor 2 di 870 dengan 70 80, kemudian 630 tambah 30. Nah, ini hasilnya sama. Nah, dalam matematika ini disebut dengan sifat komutatif atau dibentuk seperti ini. A ditambah B sama dengan B ditambah A. 2 ditambah 3 sama dengan 3 tambah 2. 4 tambah 3 sama dengan 3 tambah 4. Jadi hasilnya sama. Itu namanya sifat komutatif. Nah, pertanyaannya, apakah sifat komutatif ini berlaku untuk pengurangan? Nah, dari contoh tadi jelas ya. Satu contoh tadi menunjukkan bahwa bilangan yang dikurangkan, misalnya 7 dikurang 2, kira-kira sama nggak hasilnya? Tentu tidak ya. 7 dikurang 2, hasilnya adalah 5. 2 dikurang 7, hasilnya min 5. Maka tandanya adalah tidak sama. Berarti sifat komutatif ini tidak berlaku untuk pengurangan. Nah, ayo kita coba dulu. Mencoba menjumlahkan. Penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Nah, kita lihat di tabel ini. Ada bilangan 1, 2 dengan hasilnya ya. Pertama ada 6 tambah 8. 6 itu bilangan genap ya, 8 bilangan genap. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 14. Kemudian kita coba 4 dengan 6. 4 ditambah 6 sama-sama bilangan genap. 4 tambah 6 hasilnya 10. Hasilnya adalah bilangan genap juga. Kemudian 8 dengan 10. Nah, 8 genap, 10 juga genap. 8 tambah 10 hasilnya 18. Hasilnya bilangan genap. Kemudian 12 tambah 2. Sama-sama genap ya. Hasilnya adalah 14, tetap genap. Sehingga dari contoh-contoh tersebut bisa kita analisis kesimpulannya menjadi genap tambah genap, hasilnya adalah bilangan genap. Kita coba lagi untuk bilangan ini. Penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Kita lihat tabel. 6 dengan 7. 6 bilangan genap, 7 bilangan ganjil. Maka hasilnya adalah 13 ganjil. Kemudian kita coba 4 bilangan genap tambah 5 bilangan ganjil. 4 tambah 5 hasilnya adalah 9. Hasilnya adalah bilangan ganjil. Kemudian 8 ditambah 9, 8 genap, 9 ganjil. Maka hasilnya adalah 17. Kemudian 12 ditambah 1, 12-nya genap, 1-nya ganjil. Hasilnya tetap bilangan ganjil, hasilnya 13. Sehingga kita simpulkan bahwa bilangan genap ditambah bilangan ganjil hasilnya adalah bilangan ganjil. Nah, bagaimana kalau hasil penjumlahan bilangan ganjil dengan bilangan ganjil? Nah, ini bisa dicoba sendiri di rumah, kira-kira hasilnya apa, atau bisa dibayangkan. Ganjil ditambah ganjil, hasilnya adalah bilangan genap. Ini dicoba sendiri di rumah ya. Percobaannya dibuktikan. Kita lihat, ini latihannya untuk melatih. Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas sebesar 700.000. Karena hutang berarti minus, negatif. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boas sebesar 200.000.
Dari hutang bertambah hutang. Nah, apa perintah soalnya? Gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan. Nah, digambarkan garis bilangannya. Ini bisa dimulai dari angka 100, 200, 300. Nggak usah dari 1, 2, 3 ya. Kemudian tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Ini sama dengan yang tadi. Kalau kurang, ini bertambah hutang. Bertambah berarti mundur lagi dia ke belakang. Bertambah negatif ya. Negatifnya bertambah berarti mundur ke belakang, ke kiri. Mundur ke kiri. Arahnya ke kiri. Kemudian soal nomor 2, seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Nah, perintah soalnya adalah gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam kembali. Ini garis bilangannya dengan tanda panah. Ini berarti di atas permukaan laut. Yang pertama itu arahnya di bilangan positif. Ingat, di atas permukaan laut arahnya bilangan positif. Kemudian menyelam 9 m di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut anggap dia sebagai bilangan negatif, sehingga mudah untuk menggambarkan garis bilangan. Nah, kemudian disuruh tentukanlah selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba tersebut. Selisih artinya pengurangan. Nah, selamat mencoba. Semoga sukses. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.